Sampailah pada puncak acara yang kita nanti-nantikan bersama. Dengan penuh perhatian dan kesungguhan hati, marilah kita ikuti kuliah Wahidiyah. Kepada beliau Bapak Tanuji, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhukin adim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musyilat lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir ifta wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami hormati para bapak, para ibu, Khadimul Wahidiyah tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, para bapak, para ibu, tamu undangan yang kami hormati, panitia pelaksana mujahadah sahriyah yang kami hormati, Sohibul Bait beserta keluarganya yang kami hormati, serta rekan-rekanku remaja dan kanak-kanakku yang kami cintai, hadirin hadirat mujahidin wal mujahidah yang kami muliakan. Dalam hal memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya keharibaan beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa zauqan yang tulus keharibaan Sultanul Auliya Ghazu hadas zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan yang memperjuangkan iman yang ini sebagai perintah suci dari Allah. Wa anfusikum wa ahlikum naro
yang kita mengamalkan penghambaan. Memang manusia diciptakan tiada lain untuk menghamba, tetapi penghambaan diperjuangkan setiap nabi dan rasul yang utusan Allah di setiap zaman itu adalah penghambaan yang murni, tidak ada syirik di dalamnya. Maka siapapun hamba yang di dalam perjalanan hidupnya melakukan penghambaan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi di dalamnya ada penyakit hati, Allah menegaskan, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sebelum Rasul, jika engkau berbuat kesyirikan di dalam melakukan penghambaan kepadaku, apakah itu syirik jali, apakah itu syirik khafi, pasti apa yang kamu kerjakan, pasti penghambaan yang kamu lakukan kepadaku akan sia-sia, tidak bernilai dalam pandanganku, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang kami hormati, secara teoritik mudah diucapkan, menghamba kepada Allah dengan murni semata-mata karena Allah, seperti yang kita lakukan saat sholat. Di dalam sholat kita mi'raj, kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk pengakuan sekaligus janji kepada Allah bahwa dalam menjalani inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dalam setiap aktivitas keseharianku memang gampang diucapkan, tetapi secara aplikatif di dalam keseharian sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya para ahli-ahli ma'rifat Allah semuanya sepakat mutlak di dalam perjuangan rohani seorang hamba. Dalam perjalanan kerohaniannya harus ada seorang mursyid yang membimbingnya, yang imannya sempurna dan bisa menyempurnakan para santri-santrinya. Bapak Ibu yang kami hormati, semua ulama-ulama haqiqah, semua ulama-ulama ma'rifat, semua orang yang arif billah, mereka sepakat bahwa perjalanan itu harus ada seorang mursyid. Jika perjalanan itu berhubungan dengan rohani antara hamba dengan Tuhan, agar untuk bisa usul ke hadrah kesuciannya Allah, yang kini dengan memperbanyak sholawat ke baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perjuangan wahidiyah yang memperjuangkan diri kita pribadi, keluarga, masyarakat menggunakan metode hidayah, yakni dengan memperbanyak bacaan sholawat. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita lihat lembaran sholawat wahidiyah yang di sana termaktub, yaitu tujuannya adalah menjernihkan hati. Karena bagaimana mungkin nur-nur ilahiyah akan masuk ke dalam hati, bagaimana mungkin pancaran nur nubuah beliau Rasulullah akan masuk ke dalam hati, jika hati ini masih ada hijab-hijab, zulmah-zulmah, hati ini masih berkarat, tidak mungkin akan masuk ke dalam hati. Kita itu harus bertakwa di dalam melakukan sebuah penghambaan, karena takwa itu letaknya di hati dan bisa direalisasikan dalam perwujudan suatu muamalah di dalam syariat-syariat yang dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang kami hormati, salawat wahidiyah adalah sebuah mahakarya yang ditaklif oleh beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, yaitu putra dari Mbah Muhammad Ma'ruf, pendiri Pondok Pesantren Ketunglo, pondok yang tertua di Jawa Timur. Salawat wahidiyah sebuah mahakarya yang mampu memberikan transformasi dalam segala aspek kehidupan, memberikan sebuah transformasi akhlak, transformasi pemikiran, ajaran yang sehingga mampu membawa para pengamalnya sadar bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tugas dari inti apa yang dibawa oleh rasul-rasul dan para nabi, dan diteruskan pula, dilanjutkan oleh Naib Rasul fi kulli zaman, yaitu Sultanul Aulia yang diberi jabatan sebagai Sultanul Mujaddid. Salawat wahidiyah adalah sebuah ajaran taklifan mahakarya yang secara redaksional diakui secara akademik begitu indah, secara estetika dalam penataan susunan kalimat-kalimat syair yang dituangkan di dalam lembaran salawat wahidiyah, hingga seperti apa yang didhawuhkan oleh guru kita, yaitu Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, bahwa salawat wahidiyah jika diamalkan sangat serius bisa menjadikan sebuah hamba yang Abdullah, hamba yang memang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, semua itu terjadi bukan hanya karena kemampuan dan kapabilitas akliyah seorang reformer mujaddid, yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian. Sama juga seperti yang terjadi kepada beliau-beliau Sultanul Aulia yang Allah tegaskan dalam hadis Rasulnya, ala rusi kulli mi'atin, setiap satu dekade bahwa Allah mengutus seorang mujaddid yang membawa ajaran transformatif untuk meningkatkan relasi hamba dengan Tuhan, yang juga membawa ajaran-ajaran aplikatif hingga tertata sebuah tatanan yang indah, hablum minallah secara vertikal dan hablum minannas secara horizontal. Bapak Ibu yang kami hormati, keunggulan, keafdolan dari keagungan salawat wahidiyah terletak karena itu terjadi bi'imla'im robbaniyin wa ilhami nabawiyin. Proses penusunannya adalah proses wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian membimbing beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, hingga kemudian tertakliflah sebuah solawat yang pertama, yaitu solawat ma'rifat, Allahumma kama anta alud, dan seterusnya. Penciptaan dari sebuah salawat wahidiyah itu semuanya dibimbing oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada unsur-unsur kemanusiaan di dalam penciptaannya, tidak ada unsur-unsur nafsu di dalam penciptaan salawat wahidiyah. Semua adalah unsur-unsur rahmaniyah, rohimiyah, tajalli jamaliyah, kamaliyahnya Allah yang secara dohir dituangkan dan dituliskan di dalam lembaran oleh beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam sholawat wahidiyah diterangkan
bahwa faedah utamanya adalah menjernihkan hati, bahwa kita yang hati ini yang kita akui penuh dengan zulma, penuh dengan dosa dan maksiat. Dalam sholawat wahidiyah kita tidak hanya diajak membaca dan mengamalkan sholawat wahidiyah, tetapi kita juga diajak berperan aktif oleh beliau Mbah Yai dengan kita bersama, tidak menunggu bersihnya hati. Karena semua ulama ittifaq kalau dakwah menunggu bersihnya hati ini dulu agar secara sempurna, maka dakwah tidak akan berjalan. Bapak Ibu sekalian, dakwah diawali bu'anfusikum, diawali dengan dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan yang bersamaan wa ahlikum, mengajak keluarga, mengajak masyarakat, dan itu terrefleksikan jika sholawat wahidiyah diamalkan dengan tekun. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap hari, setiap waktu, setiap malam kita selalu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, hingga Allah menyuruh, bersegeralah minta ampun kepadaku, wahai hamba-hambaku. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berbanyak bersolawat, karena bersolawat itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat. Dan keagungan dari seseorang yang memperbanyak membaca sholawat, bisa terjadinya antara hati ini mempunyai radiasi batin dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu agungnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga di dalam kitab Taurat Allah pernah berfirman bahwa, ya Musa, maukah kedekatanku dengan dirimu melebihi kedekatanku, melebihi ucapanmu kepada lisanmu? Maukah kedekatanku ya Musa kepadamu melebihi antara ruh dan jasadmu? Maukah kedekatanku kepadamu melebihi dekatnya pandanganku dengan matamu? Lalu beliau Nabi Musa menjawab dengan diri, ya Rob, kulo ingin seperti itu ya Rob. Dan Allah menjawab, wahai ya Musa, perbanyaklah bersolawat ke baginda agung Rasulullah Nabiku ya Musa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sebelum ruh ini terpisah dari jasad, sebelum terlambat, mari kita perbanyak sholawat. Mari segeralah kita memohon ampunan melewati metode memperbanyak sholawat, yang sholawat itu sudah diciptakan oleh beliau Mbah Kyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau Kanjeng Nabi Muhammad ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, mintalah segera mintalah kepadaku, apa yang kamu minta pasti akan kuberi. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Sang Maha Pencipta, ya Allah, aku bukan hanya meminta untuk keselamatanku Bunda Aminah, aku bukan hanya meminta keselamatan untuk Ibunda Halimah, ibunda susuku,
Dan aku juga tidak pula hanya meminta kepada keselamatan Fatimah putri tercintaku, tetapi aku juga meminta keselamatan semua para umat-umatku ya Allah. Tapi di sisi lain, apakah kita pantas mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan apa yang kita perbuat berhari-hari, kita melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak mungkin beliau kenal terhadap kita. Apalagi nanti kalau sudah di padang mahsyar, disitulah tidak bisa ibu menolong ayahnya, tidak bisa anak menolong bapaknya, tidak bisa seorang suami menolong istrinya, tidak pula bisa seorang nabi-nabi menolong umatnya kecuali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari berbanyaklah sholawat, karena sholawat itu adalah jalan pintas, jembatan emas, suatu ibadah yang mutlak pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain sholawat, mutlak pasti diterima. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ibu-ibu sekalian, anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah ada di kubur, mari kita soalkan ke baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mungkin mereka sedang menangis, sedang disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Bapak Ibu sekalian, mintalah permohonan ampunan dengan kita bersolawat ke baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam cerita ada seorang santri yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, lebih manakah yang diutamakan jika seseorang berbuat dosa, antara istighfar dan membaca sholawat?" Diutamakanlah membaca sholawat ke baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin seorang hamba dengan lisannya sendiri membaca istighfar bisa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya maksiat, tidak mungkin para bapak ibu sekalian. Tapi jika kita menggunakan sholawat, beliau Rasulullah lah yang akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita, para umatnya, para bapak ibu sekalian. Bapak ibu yang kami hormati, mari sejenak kita pusatkan pikiran kita, kita hadapkan ke beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pusatkan kepada sang guru kita, yaitu beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, yang beliau sudah diwasiatkan oleh beliau Kanjeng Rama Kiai Haji radhiyallahu wa sirah wa radhiyallahu anhu, bahwa penerus sejatinya, pengasuh salawat wahidiyah adalah Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mari Bapak Ibu, kita sowan keharibaan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang tengok-tengok. Mari kita pusatkan ke baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu atrikni, faqad lam tu'abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in taruda kuntu syashan halika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita nderek mamung kepada beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, dengan kita bertawasul kepada Sultanul Aulia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap zamannya
Diturunkanlah seorang makhluk yang itu ditugaskan untuk menstabilkan jagat raya ini. Karena jika tidak ada seorang sultanul aulia, makhluk ini pasti murka dengan semurka-murkanya. Mari kita bertawasul kepada beliau Ghausul Hadas Zaman radhiyallahu anhu. Ya ayyuhal Ghaus, salamullah alaika rabbini biiznillah wa'dur ilayya sayyidi bin adrah musilatil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal Ghaus. Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ilahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-Ghaus Hadas Zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.